Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap dan seluruh hadirin hadirat, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Bapak Izhar beserta keluarga besarnya dan ibu, juga yang sama-sama kita hormati dan yang berbahagia pada malam hari ini, pengantin anget ya, bukan baru, masih anget ini ya, masih anget ya, santri saya juga, yakni Maulana Tihar bin Izhar. Bagusnya bapaknya Pak Izhar namanya. Izhar artinya jelas. Jadi kalau yang namanya Izhar udah pasti jelas. Kalau nggak jelas bukan Izhar namanya. Apa yang samar-samar? Ikhfa. Pinter ibu ya. Juga Bapak RT, Bapak RW, segenap seluruh warga yang sama-sama kita rahmati, kita hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ini berbicara tentang masalah rumah tangga. Itu sangat penting, Pak, Bu. Karena orang yang mewakafkan masjid, orang yang mewakafkan musola, mewakafkan pesantren, orang yang bersedekah, orang yang beramal, dibandingin pahalanya nggak ada apa-apanya dengan pahala orang punya anak soleh. Anak soleh itu kata Nabi lebih besar dari segala-galanya. Itu anak soleh. Anak soleh ngomong yang baik, ucapannya, pahalanya dapat juga bapak emaknya. Anak soleh beramal, dapat juga pahala emak bapaknya. Berapapun juta, berapapun duit yang kita habiskan untuk sedekah, nggak ada apa-apanya dibandingin bila kita memiliki anak soleh solihah. Dan Islam mengatur bagaimana supaya kita ini umatnya Nabi mempunyai anak-anak yang soleh solihah. Sebab yang kita bawa diantaranya itu waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang ngedoain kita. Diatur oleh Islam. Diaturnya bagaimana? Satu, kita punya anak soleh itu nggak gampang, sulit. Harus tahu cara-caranya. Ibu bisa bikin kue lapis, ini sama kuenya kue lapis, tapi rasanya udah pasti beda. Beda dari apanya? Mungkin dari adonannya, mungkin dari tepungnya, mungkin dari bahan-bahannya. Sama anak soleh itu, kalau kita nggak ngerti bahan-bahannya, Pak, Bu, jangan harap anak kita soleh. Dari awal Rasulullah udah bilang, itu di dalam kitab Al-Minahus Saniyah atau dalam kitab Wasiatul Mustafa. Nanti pulang dicari itu kitabnya, benernya nggak usah Sarif ngomongnya. Apa kata Nabi? Man jama'a zaujatahu bi ghairi ismillahi ta'ala fayusyariku syaitanu fil jima'i. Siapa
yang menggauli istrinya, mensetubuhi istrinya tanpa menyebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka yang ditanam di dalam rahimnya, yang ditaruh di dalam rahim istrinya, wa yusyarikuhu syaitanu fil jima, bukan air benih sperma suami kita, melainkan setan pun ikut menanamkan benih di dalam rahim istri orang yang digaulinya tanpa membaca bismillah. Ibu, woi, tegang amat, tenang aja, pemanasan, ya, tenang aja. Kira-kira kalau lagi main sama suami dibacain bismillah nggak, Bu? Lupa. Hah? Dibacain bismillah nggak, Pak? Kira-kira kalau lagi main sama istrinya nih baca bismillah nggak? Itu hati-hati loh. Udah sebulan sekali kok. Kita nggak baca bismillah aja, setan yang nanam benihnya. Kemudian diatur lagi oleh Islam. Nah sekarang nih yang saya buka nih, makanya nih santri saya yang lagi nikah, saya buka nih kitabnya mengenai waktunya. Waktunya bagaimana supaya kita bisa punya anak soleh dan tata cara adabnya bagaimana. Ini jarang dibuka nih. Mama juga jarang dibuka nih. Ibu juga saya yakin suami ibu belum tentu ngajarin ibu kayak begini. Nah saya buka nih kitabnya, namanya Fathul Izar, bukan Izhar, Fathul Izar. Ya, saya baca satu-satu. Jam berapa nih? Udah ya? Baru mulai. Ya. Apa di dalam kitab ini? Lakin qala ahlul ilmi. Nggak usah pakai pakar-pakar dokter naik El Tobing, nggak usah. Ini Islam udah ngajarin, Rasul udah ngajarin. Cuman kitanya yang nggak mau belajar. Apa di sini dikatakan? Akan tetapi berkatalah orang yang berpengalaman dan berpunya ilmu pengetahuan yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Apa katanya? Man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati yasirul waladu hafizan fi kitabillahi ta'ala. Ini yang pertama nih Pak, Bu, perhatiin nih. Siapa yang menggauli istrinya malam Jumat, ya, menggauli istrinya malam Jumat sehingga akhirnya jadi itu anak. Jadi nih anak nih hasil daripada kerjasama yang keras di malam sengaja saya ulang-ulang biar jangan lupa, ya. Siapa yang menggauli istrinya di malam Jumat dan ditakdirkan oleh Allah jadi itu benihnya, jadi anak, maka di dalam kitab ini yasirul waladu hafizan fi kitabillahi ta'ala, maka anak tersebut akan menjadi seorang yang penghafal Al-Quran. Jangan amin doang, kerjain malam Jumat. Jadi kalau pengen punya anak hafizul Quran, penghafal Quran, udah lama ya. Ya. Maka apa? Minta sama Allah malam Jumatnya waktunya dulu dah, saya jelasin waktunya dulu. Jadi kalau pengen punya anak, ya, penghafal Quran, jangan tinggalkan bersetubuh di malam Jumat kalau lagi bisa, kalau bisa, ya. Ini malam apa nih? Ya, jangan lama-lama dah. Speakernya mati-matian ya. Itu malam Jumat, ya. Kemudian waman jama'a fi lailatis sabti yakunul waladu majnunan, ya. Siapa yang mensetubuhi, waduh kayaknya suruh udahan nih kayaknya nih.
Malam Jumat. Wa man jama'a fi lailati sabti yakunul waladu majnunan. Ya. Dan siapa yang mensetubuhi istrinya, ya, di malam Sabtu. Di malam Sabtu rutin terus, waktunya ada pengajian dia kagak ngaji. Malam Sabtu. Jadi daripada malam Sabtu mendingan sebelum malam Sabtu. Apa nih? Kemudian dia bersetubuh kepada istrinya malam Sabtu dan jadilah tuh anak. Dari benihnya yang dia lakukan di malam Sabtu, yakunul waladu majnunan. Maka jadilah anak itu nanti akan menjadi anak yang stres, anak yang gila. Oh, baru tahu dah. Waduh. Mana besok udah ini lagi. Udah janjian sama bapaknya. Malam Sabtu. Siapa yang mensetubuhi istrinya dan di malam Sabtu kemudian jadi itu anak, maka jadilah itu anak majnunan. Apa majnunan, Bu? Gila. Wa man jama'a fi lailatil ahadi yakunul waladu sariqan limilki ghairihi au zaliman. Dan siapa yang mensetubuhi istrinya, ya, pada malam Minggu. Ini malam Minggu nih, Bu, Pak. Pada malam Minggu yakunul waladu sariqan. Kemudian jadi nih anak. Ini ada malam waktu-waktunya yang bagus ini. Ibu bapak kalau nggak percaya tanya sama dokter-dokter ahli kandungan. Jadi jangan tiap hari macul mulu. Jangan. Siapa yang bersetubuh terhadap istrinya malam Minggu kemudian jadi itu anak, maka jadilah tuh anak sariqan limilki ghairihi, menjadi anak seorang pencuri milik orang lain. Oh, jadi kalau anak kita nih kadang suka nyolongin duit emaknya, nyolongin duit bapaknya, coba ingat-ingat dulu, jangan-jangan bikinnya tiap malam Minggu. Jangan. Bukannya halal, bukannya haram, bukannya nggak boleh. Cuman waktunya cari yang bagus. Makanya Maulana jangan tunda-tunda. Ini malam apa? Malam Jumat. Harus sering, ya. Selain dia menjadi pencuri, al-zaliman, atau itu anak nanti jadi anak yang zalim, suka nyakitin anak, suka nyakitin bapak emaknya. Jadi anak hasil daripada perbuatan di malam Minggu, maka menjadi anak yang zalim. Nauzubillahi min zalik. Hati-hatinya, Pak, Bu. Diatur tuh sama Islam tuh. Di waktu-waktunya aja diatur sama Islam. Wa man jama'a fi lailatil isnaini yakunul waladu fakiran au miskinan au radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Siapa yang bersetubuh kepada istrinya di malam Senin. Jadi kalau malam Seninnya itu nggak bagus, ya ambilnya ya waktu sore atau waktu pagi. Begitu maksudnya. Pada malam Senin, maka jadilah itu anak fakiran au miskinan au radiyan fi li amrillahi wa qada'ihi. Itu kan. Maka jadilah itu anak, ini malam Senin Bu, catat Bu, pentingnya. Jadilah itu anak-anak yang fakir atau miskin, tetapi dia ridho dengan kefakirannya dan dia ridho dengan kemiskinannya. Kalau kita bersetubuhnya di malam Senin, bersetubuh terhadap istri malam Senin, jadi ini anak, maka
maka itu anak kemungkinannya nanti akan jadi anak yang fakir atau miskin, tetapi dia ridho dengan kefakirannya dan kemiskinannya. Dia ridho dengan urusan dari Allah. Tadi malam apa tuh? Malam Senin. Coba saya ulangin lagi nih. Kalau malam Jumat jadi apa? Menghafal Quran. Malam Sabtu? Malam Sabtu? Stres. Mau nggak punya anak stres? Jangan malam Sabtu bikinnya anak, ya. Jangan. Kalau mau Jumat siang aja. Ya. Kalau malam Minggu jadi apa? Jadi pencuri atau maling atau jadi anak zolim. Oh. Kalau malam Senin jadi fakir miskin. Wa man jama'a fi lailati sulasa yakunul waladu baran lil walidaini. Ini jarang dibuka, Pak. Padahal panjang ini, tapi saya singkat-singkat aja. Kalau panjang ini nggak bakalan selesai kita. Dan siapa yang bersetubuh pada malam Selasa? Kita bersetubuh dengan istri malam Selasa. Kita jangan mengatakan kita udah telat Pak Ustadz, kita udah tua. Kita kasih ilmu buat anak cucu kita nanti kalau kita panjang umur. Ya, jadi itu yang namanya ilmu berkah, ilmu manfaat. Kasih tahu anak kita, mantu kita, kasih tahu. Enggak semuanya dalam kebaikan enggak ada istilah telat. Gitu. Siapa yang mensetubuhi istrinya di malam Selasa, kemudian jadi rahimnya nih Allah takdirkan jadi, maka itu anak akan menjadi anak baran lil walidaini, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Malam Selasa. Ini hari ada sejarahnya panjang, Bu. Kalau kita mau lihat dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dilihat oleh ulama-ulama muka siapa panjang. Ada nggak namanya pasar Sabtu? Hah? Pasar Sabtu ada nggak? Nggak ada ya? Pasar Selasa? Kenapa? Nah, itu ada rahasianya. Pasar Sabtu nggak ada, pasar Senin, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti yang nggak ada apa? Pasar Selasa, Pak, Sabtu. Ada apa? Nanti kita buka. Nanti bukan sekarang, ini bukan. Ada apa sih sebenarnya di rahasia hari Selasa? Rasul yang bicara itu. Ketika Allah ciptakan cahaya pertama kali di hari apa? Ayo di hari apa, Bu? Pak. Inilah kita. Padahal itu diatur oleh Islam. Apa hari pertama Allah Ta'ala ciptakan cahaya? Yaumul Arbi'a, yauma khuliqa fihi nur. Itu kata Rasulullah. Jangan nanya-nanya dah hadis sore apa kagak, belajar hadis kagak, ntar gua kasih kitabnya kagak bisa baca lu. Paul. Ya. Apa kata Rasulullah? Hari Rabu adalah hari pertama kali Allah Ta'ala ciptakan cahaya. Hari Rabu Allah Ta'ala ciptakan pertama kali Allah Ta'ala ciptakan cahaya adalah hari Rabu. Itu. Maka deh, kalau kita nih pengen punya, nih ini mah bagi siapa aja, pengen cepet-cepet punya anak nih, ya. Ini karena santri saya aja saya mau apa baca kitab beginian. Kalau bukan santri saya ogah. Ya. Jadi kalau kita pengen nih cepet-cepet punya anak, dan anak kita anak yang bagus hasilnya, ya, apalagi yang bertahun-tahun nikah, nggak punya keturunan, apalagi udah divonis sama dokter mandul dan ini udah terbukti.
saksi-saksinya udah banyak, diponis oleh dokter mandul, tetapi dengan izin Allah, apa katanya? Sesuai dengan hadis ini, maka bersetubuhlah di hari Rabu pagi-pagi buta, habis sholat subuh, selesai zikir, langsung bersetubuh dengan istri, minta sama Allah, insya Allah langsung punya keturunan. Kalau yang pengen cepet-cepet punya anak, itu Pak. Tapi ini mah bukan punya anak lagi, ini udah pada punya cucu ini mah. Ya. Ini malah kadang kalau ngeliat begini aja pengen nambah lagi nak. Ya Bu ya? Ibu pengen nambah anak gak Bu? Enggak? Emang kenapa? Nambah cucu ya? Iya. Kasih nanti buat cucu kita. Tadi sampai malam apa? Malam Rabu. Rabu. Malam Selasa. Malam Selasa itu bagus. Malam Selasa bagus. Nanti doa-doanya ada. Ini yang penting Mak. Doanya ya gimana ya? Kalau doanya kayaknya dikasih nggak bakalan dihafalin. Orang udah keburu nafsu. Ini kadang pulang dari kantor cuci tangan cuci kaki main ablak aja. Jangan, ada caranya. Nah, waman jama'a fi lailatil arbi'a yakunul waladu kasirul akli au kasirul ilmi au kasirul sukri. Siapa yang bersetubuh terhadap istrinya di malam Rabu, kemudian jadilah di anak, maka itu anak Allah Ta'ala ciptakan menjadi anak yang cerdas, anak yang pinter, banyak akalnya, banyak ilmunya, dan banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau malam Rabu. Jadi yang bagus malam apa aja tuh? Ayo lupa dia. Malam apa? Malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat. Waman jama'a fi lailatul khamisi, apalin maulana, jangan sampai nggak diapalin ya. Oh, kalau Pak Ustadz mah udah apal banget. Yakunul waladu fi lailatul wa man jama'a fi lailatul khamis yakunul waladu mukhlishan fi qalbihi. Siapa yang mensetubuhi istrinya di malam Kamis, maka itu anak jadi anak yang nurut sama orang tua, yang ikhlas sama orang tua. Biar kata tuh anak miskin ke apa ke, dia ikhlas saja sama orang tua. Anak yang ngalah sama orang tua, anak yang malah kalau dia punya duitnya kalau bisa dia kasih ke orang tuanya. Mau nggak punya anak begini Bu? Mau ya? Maka rajinnya bikin malam malam apa? Kamis. Itu malam Kamis tuh. Ya. Hatinya ini gampang banget. Itu anak dibilangin nurut, ikhlas, mukhlisan. Kalau anak yang kata mukhlisan itu adalah anak yang ikhlas. Wa man jama'a fi lailatil 'idi yakunul waladu za sitti asabi'a. Siapa yang bersetubuh kepada istrinya di malam hari raya, malam takbiran dia bersetubuh. Bukannya haram, bukannya boleh, jelek. Maka nanti anaknya akan memiliki jari-jari yang lebih. Kalau bersetubuh di malam takbiran. Ini besok nih malam Senin takbiran. Ya, takbiran kumpul di musala, ngapain di rumah sekepan sama bini? Kayak gak ada yang lain. Takbir semuanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Itu malam takbir. Kemudian waman jama'a fi zulmatin yakunul waladu sahiran. Siapa yang bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan gelap, kagak ada secercah cahaya lampu, nggak ada lampu sedikit pun, kagak ada, minimalnya lampu tidur Pak. Jangan mensetubuhi istri dalam keadaan gelap. Kenapa? Nanti anaknya jadi dukun, tukang sihir. Nah yang benar. Maka dukun-dukun itu kan asli olahan malam Senin itu. Malam ini apa asli olahan gelap. Gelap kagak ada lampunya. Harus ada nak lampunya. Kalau nggak ada lampu tidur di rumah kasar banyak. Ya, harus ada.
Jadi nggak boleh gelap, nggak boleh. Kalau gelap, jadi itu anak sahirun, tukang sihir, dukun. Wa man jama'a ma'asirati yakunul waladu husna surati. Dan siapa yang bersetubuh kepada istrinya dan ada cahayanya, maka itu anak nanti lahir akan menjadi anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang diperebutkan oleh orang banyak. Jadi kalau pengen punya anak ganteng, anak cantik, bersetubuhnya dengan terang, tapi jangan terlalu terang juga. Ya minimalnya ada siraj itu ya kayak cahaya begini nih, ya. Ada lampu nak, ada. Ya. Wa man jama'a rayan auratal mar'ati yakunul waladu a'ma au a'mal qalbi. Siapa yang bersetubuh, nih Bu, hati-hati nih Bu Pak. Siapa yang bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan telanjang bugil, nggak ada penghalang sama sekali, auratnya sampai terbuka, itu nanti kalau lahir tuh anak, ya hasil perbuatan kita begitu, Islam tuh mengaturnya rapi, maka nanti tuh anak akan menjadi anak yang buta matanya, paling kagak hatinya buta. Mau punya anak pintu mata hatinya dibutakan oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi harus apa? Harus tertutup. Minimalnya apa? Selimut minimalnya. Jangan gaya ayam. Ayam kan kalau kawin kagak pakai baju. Ada yang ayam sini ada yang pakai baju? Nggak ada. Binatang kalau kawin pakai baju nggak? Kagak. Maka manusia kalau dia bersetubuhnya telanjang tanpa ada pakaian penutupnya, meskipun selimut, maka dia nanti anaknya akan menjadi anak yang buta atau buta mata hatinya. Wa man jama'a sa'ila sabili safarin yakunul waladu kaziban. Nah, hati-hati nih. Siapa yang bersetubuh terhadap istrinya, lalu tuh istri ngomongin uang belanja, tuh istri ngomongin utang, suaminya lagi bersetubuh dengan istrinya ngomongin utang, istrinya ngomongin, Pak si Anu belum bayar kuliah, Pak utang sebelah belum kita bayar, Pak ini duit bagaimana, awas lahir tuh anak, nanti tuh anak akan jadi anak pendusta yang bakalan ngabisin harta benda emak babanya. Biasanya mama nih ya, ya lakinya juga kesian, yang ada lakinya malah lemes. Ya orang lagi enak-enak diajakin ngomong utang, lemes gak Pak? Lemes gak? Lemes gak? Ya gimana bapak-bapaknya lemes sahabat ini, lemes gak? Ya lemes. Jadi nggak boleh ngomongin masalah keuangan ketika lagi bersetubuh, nggak boleh. Udah nikmatin aja udah. Ya, lanjut udah. Lanjut dikit apa udah? Kemudian saya singkat ya. Panjang ini. Jadi intinya kalau dalam ini saya singkat aja. Selesai kita bersetubuh Maulana ya, maka dilapnya itu jangan satu lap, harus dilap Pak, nggak boleh nggak dilap, harus dilap. Dilapnya itu nggak boleh dengan satu lap, dan ini diceritakan oleh Aisyah. Ini terkadang kita umat Nabi Muhammad, tetapi hal-hal yang seperti itu tata caranya jauh daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dilap jangan dengan laisat bi khirfatin wahidah, jangan dengan satu lap, tetapi apa? Dengan dua lap. Kalau bisa dianjurkan yang ngelap jangan bapaknya, istrinya yang ngelap.
ngelapnya sambil diurut pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng ntar patah. Ibu, ya, paham Bu? Ya. Dilap itu. Nah selesai itu jangan langsung turun dari kasur nginjek tanah, jangan nginjek ubin deh, jangan. Kenapa? Kita ini dalam keadaan junub. Maka apa? Tiduran dulu kata Rasulullah tuh. Tiduran dulu, wattaja. Tiduran dulu, rebahan, jangan langsung lompat, jangan. Itu Rasulullah nggak demen sama umatnya yang bersetubuh. Selesai nih hajatnya keluar, kecek, langsung lompat. Itu nggak demen Rasulullah Bu, caranya begitu. Dan itu efeknya dalam agama ulama sepakat nanti dia akan mengalami sakit pinggang yang berkepanjangan. Jadi kalau pinggangnya ngeluh sakit mulu, ruku nggak kuat, ente cara mainnya salah. Ayo, jangan. Berbaring dulu minimalnya berapa menit nak? Minimalnya 5 menit berbaring dulu, jangan langsung bangun gitu, supaya tenaga kita pulih kembali dan bumi yang kita injak ridho. Kenapa? Karena kita dalam keadaan hadas besar. Ini habis main macul, habis main metik mangga, habis main ngopi, habis main makan. Kita ini lagi punya hadas besar itu di dalam Islam. Oleh karena itulah ya, oleh karena itulah deh minimalnya deh bapak-bapak deh, supaya ada nggak di sini yang udah nggak kuat? Masih kuat semua ya? Nggak usah lari ke Maerot, Islam ngajarin kok, ngapain pakai lari-lari ke Maerot? Ulama-ulama ngajarinnya, ulama-ulama hikmah semua. Kalau kita mau kuat ya, itu kalau zikir subuh pagi, ngaji ke apa zikir ke, baca Quran ke, ini bawa bapaknya Bu ya, nanti ibu nanti dah malam kapan ke nanti ya. Itu kita zikirnya duduk bersila, ini jempol kaki kita nih yang kanan atau yang kiri kita tekuk ke dalam. Ini jempol kaki nggak Pak? Nah jempol kaki nih tekuk ke dalam atau ke, jangan keluar, tekuk ke dalam begini nih. Itu insya Allah. Ya nggak apa-apa. Itu nanti silakan. Bagaimana hasilnya? Coba nanti silakan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, Bu, yang suaminya nggak ada, nanti Bu kasih tahu, Bang. Tadi saya ngaji dikasih tahu sama Pak Ustadz itu. Ibunya nggak dikasih sekali ya? Ya, itu dikasih tuh ya. Jempol kakinya mau kiri atau yang kanan diapain? Ditanya, ditekuknya kemana? Ke dalam, jangan ke atas, ke dalam gitu nih. Masya Allah. Nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama, 3 menit 2 menit aja. Insya Allah tarikannya luar biasa. Ya, insya Allah. Dan saya kasih doa deh terakhir deh, kalau kita pengen punya anak yang soleh ya, baca itu Maulana, Rabbi habli minas sholihin, dibaca tuh. Ayo kita baca bareng-bareng. Barangkali ada yang mau pulang dari sini langsung praktek ya, supaya mewakili ini doa jadi anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Nah itu dibaca. Kalau pengen cepet-cepet punya anak, hari Rabu pagi habis subuh ya, baca itu ya, langsung kita apa, Rabu habis subuh apa, langsung ya. Dan yang paling besar pahalanya nih Bu Pak, yang paling besar nih pahalanya,
kalau kita mau tidur, ya Rasulullah nyontohin kita. Rasul tuh kalau mau tidur selalu cium keningnya istri-istrinya. Nah, katanya manfaatnya, Bu, bener. Manfaatnya kita cium kening istri kita, Pak. Ya, udah nggak usah pakai doa, ada. Yang penting praktekin. Jadi kalau mau tidur nih, cium kening bini kita. Nih kening ini. Ya kalau umpamanya ada yang ngeluh bau preskare, Pak Ustadz, ya orang dibelinya preskare mulu bukannya skincare. Sekali-kali beliin skincare gitu. Ini belinya preskare. Manfaatnya luar biasa, rezeki rumah tangganya berkah. Sekarang banyak orang rumah tangganya kurang berkah, lakinya nyari duit susah, bininya ngatur keuangannya bingung, sedikit kurang, banyak kurang. Karena apa? Tuh, adabnya kita mau tidur sama istri kita udah dihilangi, udah nggak dipakai. Itu adab itu. Itu adab yang diajarkan oleh syariat Islam. Siapapun kita kalau mau tidur jangan lupa cium kening istri kita tuh. Cium itu mau pasang katanya ya. Cium. Cara ciumnya bukan dengan hidung, saya ajarin cara ciumnya nih. Umpamanya jidat istri. Pakai hidung kena bibir, dikecup tuh namanya. Ya bener tuh kan, kita kadang diajarin adabnya oleh Rasul, kita malah apa sih Pak Ustadz, kagak macem-macem aja nih. Itu adabnya, Bu. Jadi kalau pengen rumah tangga kita harmonis, rezekinya berkah, jangan lupa ya. Makanya ibu nih mau tidur duluan nih. Ayah, mau nggak rumah tangga kita harmonis? Cium jidat dulu. Oh, ya. Ya Bu ya. Ya itu saja. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan saudara Maulana Tihar dengan siapa istri namanya? Sabrina Syifa Aulia. Oh, Sabrina Syifa Aulia. Ya, mudah-mudahan rumah tangganya Allah Ta'ala jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi baru pengantin baru tuh, nah, jangan lupa tuh, jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggal. Kak Sarip sekarang gak pernah tinggal. Tanya istri Kak Sarip, itu keningnya tuh udah stempel Ustadz semua itu. Iya, ya jangan sampai lupa. Kita cium jidat istri kita. Nanti apalagi hari kiamat udah ketahuan, wah stempel, wah ayah, mama tuh. Jadi kalau istrinya jarang dicium, ya, ya jangan ditinggalin nak ya. Udah, itu adabnya Pak. Karena itu jodoh kita itu. Ya, pokoknya mulai malam ini ya jangan lupa cium jidat istrinya. Ya kalau mau doanya panjang, a'udzubillahi min syarriha wa min syarri ma fiha. Terus nanti banyak lah. Yang penting ciumnya aja dulu dah. Ya kita doakan mudah-mudahan Maulana Tihar dengan Sabrina Syifa Aulia rumah tangganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga nih rumah tangga kita nih, walaupun udah tua kadang banyak ributnya nih. Kadang udah tua pada ribut cerai ya elah. Emang janda tua cepet laku. Emang duda tua ada yang mau. Ya udah jangan cerai, orang udah tua masih mau cerai aja. Ya supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang hadir nih barangkali rumah tangga anak kita nih lagi morat marit ya. Barangkali nih mantu kita lagi megelin hati, udah tinggal satu rumah, bayar listrik kagak, bantuin masak buat makan kagak, malah tiap hari ngopi, malah kopinya 5 kali sehari. Ya kopi babor mertuanya juga habis, ya ngerokoknya kuat, nyari duit kagak, pengangguran lagi. Ya kita doain mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala kesulitannya. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin sholihah.
wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khosah li akhina Maulana Tiyar bin Nizar wa sabrina syifa'ullah yadakuna zaujatan sakinatan mawaddatan wa rahmah wa ayyutiyahum Allahu zurriyatan tayyibah waladan salihan muti'an lillahi wa li rasulillahi wa li abawaihima minad dunya ila yaumil akhirah biniyatul qabuli wal maqbuli wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah ya Latif ya Muyassir kulli 'asr yassir lana kulli 'asr li'anna kulli 'asr yusrun 'alaika hajatuna ilaikal katsir faqdi hawaijatana wa hawaijat sahibil hajat bika ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina وجميع تلاميذنا وتلميذاتنا كلهم من أهل العلم والعمل والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير واغفر لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اعتق رقابنا ورقابهم من النار اعتق رقابنا ورقابهم من النار اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.